Kakak, tahukah kau siapa aku? Gila. Aku. Kakak, jangan pergi. Gila. Ku bilang, kau urus dulu urusan perusahaan. Aku akan segera ke sana. Hati-hati. Apa kabarmu? Kau baik-baik saja? Kakak, tahukah kau siapa aku? Pertarungan arena akan segera dimulai, tapi ayah tiba-tiba mengamuk. Jika aku tidak bisa naik ke panggung, Yun Zhou telah berganti tuan. Keluarga Lin kita berada dalam masalah besar. Aku takut 9 keluarga akan dieksekusi. Kakak pikirkan sesuatu dengan cepat. Kakak. Lihat betapa kuatnya pedang besarku. Xiaofan, berhentilah main-main. Dasar bodoh, kenapa kau ada di mana-mana? Ada cara. Bantu Xiaofan merapikan pakaiannya. Dan, aku tak ingin mendengar apa yang kau katakan tadi lagi. Ya, Nona. Kakak, tunggu aku. Aku segera ke sana. Aku tahu. Bukankah itu si Dungu Lin Fen? Memakai baju yang lumayan untuk sekali ini. Hampir terlihat seperti manusia. Baru saja memujinya dan dia kembali terlihat menyedihkan menjijikkan. Giok itu terlihat bagus. Maksudmu ini? Serahkan padaku. Nona Lu, aku tak bisa melakukan itu. Diam dan pergi. Aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Kalian semua orang jahat. Orang bodoh, serahkan batu giok itu. Tidak, kalian semua orang jahat. Serahkan. Tidak, tidak. Tangkap dia. Berikan padaku. Tiga jiwa kembali, 7 roh berkumpul. And narrated by M Media. Aku sebenarnya tertidur selama 2 tahun. Akulah Shen Guolong Shui. Siapa yang berani menyinggungku? Kenapa kalian semua hanya berdiri saja? Serang. Kau Lin Fen yang bodoh. Beraninya kau melawan. Lin Fan yang bodoh. Salju turun. Biarkan salju putih bersih ini mengubur sejuta prajurit Woko. Bawahan ini tidak setuju. Perbatasan utara telah damai. Long Shuai berkuasa. Bagaimana aku bisa naik ke tampuk kekuasaan? Tiga jiwa tersembunyi, 7 roh tercurah. Dan yang terbalik penciptaan dan transformasi alam semesta. Hanya dalam 2 tahun, begitu banyak hal telah terjadi. Dasar bodoh, beraninya kau mengabaikanku. Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Bagus. Kita lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu nanti.
aku tidur hanya 2 tahun. Begitu banyak hal telah terjadi. Perbatasan utara terus kehilangan wilayah. Sekarang mereka benar-benar ingin menggunakan pertarungan arena untuk memutuskan kepemilikan Yunzhou. Raja Briliang ini, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Kalian semua pikir aku bodoh kan? Bagus. Kalau begitu aku akan menggunakan mata Lin Fen untuk mengamati berbagai aspek kehidupan manusia. Dia terlihat persis seperti Long Shuai. Kudengar dia dungu, giginya bahkan tak setinggi anak berusia 3 tahun. Bukankah itu berarti dia masih harus memakai popok? Lezat. Si dungu itu menggangguku tadi. Kau harus membalaskanku. Kalian mau coba sedikit? Lin Fan. Enak? Enak. Ayo main game. Baiklah. Kau hanya perlu turun dan menjilat sepatuku sampai bersih. Dan aku akan menghadiahimu dengan paha ayam besar. Jilat sepatu. Ya seperti ini. Baik. Kalau begitu akan kujilatkan sepuasmu. Dia benar-benar menjilati mereka. Menjijikkan sekali. Asik-asik. Bau apa itu menjijikkan? Kau cari mati. Apa itu kematian? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lin King, apa yang akan kau lakukan? Si bodoh ini mempermalukanku di depan umum. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Si tolol ini meneriakiku di ruang ganti tadi. Aku akan mematahkan lengannya. Yang tak mengerti bahasa manusia layak didisiplinkan. Benar kalau tidak mereka tak akan kapok. Kalau saja kau tak memaksa untuk menggodanya. Lin Fan tak akan dipermalukan di depan umum, kukatakan padamu. Selama aku di sini, tak seorang pun boleh mengganggunya. 2 tahun aku dihina dan ditindas. Hanya Lin Xiyu yang memperlakukanku dengan tulus. Aku tidak boleh mengkhianati ketulusan ini. Tuan muda telah menyukaimu begitu lama. Kau sangat melindungi orang bodoh ini. Tuan muda akan tidak senangkan. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Aku tak ada hubungannya dengan dia. Sebentar lagi kau tidak akan. Apa katamu? Tidak ada. Aku tidak mengatakan apa-apa. Xiaofan, bajumu kotor. Pergi dan rapikan. Ya, Kita lihat bagaimana kau mati setelah malam ini. Maaf membuatmu menunggu. Tidak mungkin seseorang dari Woko benar-benar datang. Kita celaka. Pertarungan arena The film was dijadwalkan pukul 8 jam. translated Kau and tidak terlambat. narrated by M Media. 2 tahun setelah pertempuran perbatasan utara Long Shuai masih memiliki pesonanya. Si bodoh ini tidak tahu cara bicara. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Semuanya sudah berakhir sekarang. Karena kedua belah pihak sudah di posisi. Silakan naik ke panggung dan bertarung. Kenapa Woko tidak muncul di panggung? Pasti reputasi Long Shuai lah yang membuat Woko takut. Mereka tidak berani naik ke panggung. Dewa Perang Woko tidak pernah takut berperang. Tapi sebelum itu, kami ingin mengembalikan sesuatu. Pedang itu dihiasi dengan pola naga, suaranya seperti naga yang berkeliaran. Ini adalah pedang pribadi Long Shuai, pedang raungan naga. 2 tahun lalu Long Shuai menggunakan pedang ini untuk menerobos garis pertahanan negara kami, menerjang masuk dan keluar 7 kali menimbulkan 100.000 korban, membuat tentara kami ketakutan. Dia bahkan menggantung pedang ini di atas perbatasan utara kami. Menghancurkan moral pasukan kami sepenuhnya, ini meletakkan dasar untuk kemenangan dalam perang utara. Pedang ini adalah aib negara kami pertempuran ini. Juga telah menjadi iblis di hati para prajurit kami. Jadi negara kami memohon kepada Long Shuai untuk menghunus pedang ini dan melawan dewa perang kami. Kenapa si bodoh ini tidak mengambil pedangnya?
Legenda mengatakan bahwa pedang raungan naga memiliki roh pedang bawah dan dapat memotong besi seperti lumpur. Tidak ada seorang pun di dunia kecuali Long Shuai yang bisa menghunus pedang ini. Bahkan jika si bodoh ini mengambil pedang itu, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Sahabat lama, kau sudah menunggu cukup lama. Menghunuskannya. Menariknya keluar, Yai. Bagaimana mungkin? Kau harus menjilat sepatuku sekarang. Mustahil, pedang ini pasti sudah diatur. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Tuan muda, jilatlah. Diam, aku putra Raja Biliang yang terhormat. Statusku begitu mulia. Bagaimana mungkin aku menjilat kakimu? Kau pikir aku sebodoh dirimu? Apa kau yakin? Tuan muda ini. Menjilat kaki sangat menyenangkan. Lin Fan, apa kau mencari mati? Lindong, seberaninya kau menghalangiku. Tuan muda ini Yunxiao. Bukan wilayah Raja Bilian. Aku adalah Gubernur Yunxiao yang bermartabat. Mengapa aku tidak berani? Lindong, si tua itu ternyata telah memulihkan kekuatannya. Lupakan saja, naga perkasa tak akan menekan ular lokan. Tak perlu berbenturan dengannya saat ini. Kau benar-benar jahat. Kau baru saja mencabut pedang raungan naga. Silakan naik ke panggung dan bertarung. Benar. Aku lupa The film menyebutkan. was translated and Ini adalah narrated pertarungan by sampai M mati. Media. Hanya pemenang yang akan keluar dari arena hidup-hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ini berarti jika si bodoh Lin Fan kalah, dia akan mati di arena? Bukankah itu lebih baik? Si bodoh itu telah berulang kali menyinggung Tuan Muda. Mati di arena. Amarah Tuan Muda akan mereda. Dan dia tidak akan melampiaskannya pada keluarga Lin kita kan? Kenapa kau melihatku? Aku tidak salah. Menyinggung Tuan Muda sama saja dengan hukuman mati. Seorang pejuang sejati tidak pernah takut mati. Long Shuai, silakan naik ke panggung. Baiklah. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Apakah dia pikir pertarungan sampai mati adalah permainan? Terkadang aku benar-benar iri pada si bodoh ini. Xiao Fan, pertarungan arena ini. Jangan kita lawan, ayo pulang, baiklah. Kakak, jangan konyol. Jika dia tidak maju, apa yang akan terjadi pada Yunxiao? Apa yang akan terjadi pada keluarga Lin kita? Aku tak bisa hanya melihatnya mati. Lagi pula bahkan jika dia naik, itu tak akan mengubah apapun. Kakak, jangan sedih. Kau tidak akan cantik jika sedih. Lin Xiu, apa kau bertekad untuk melindungi orang bodoh ini? Jika dia tidak mau naik, kau yang naik. Baiklah, aku akan pergi. Enyahlah. Kakak, apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bocah tengik. Berani menantangku. Begitu orang bodoh ini mati, Yunxiao akan berpindah tangan ke Woko. Saat itu aku harap Woko akan menepati janjinya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Wopao pasti akan membantu Raja Biliang mencapai hal-hal besar. Mencapai hal-hal besar, hanyalah satu bagian kedua adalah. Tuan Muda, kau jahat sekali. Orang bodoh ini bahkan bisa bergaya. Lumayan-lumayan. Dia tidak menonton kartun dengan sia-sia. Sayang sekali dia takkan bisa menontonnya lagi. Cepat lakukan. Turun. Dewa Perang Woko tidak lebih dari ini.
Luar biasa, si bodoh itu menang. Kenapa kau mencubitku? Sakit ini bukan mimpi. Baguslah, Xiaofan. Syukurlah kau baik-baik saja. Sudah kubilang aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Pertarungan itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Pedang raungan naga milik Long Shuai memiliki roh pedang. Pasti roh pedanglah yang mengendalikan pedang raungan naga. Begitulah caranya membunuh dewa perang Wokol. Apa hubungannya denganmu? Oh, pantas saja orang bodoh ini bisa menang. Tapi aku Long Shui. Aku menggunakan pedangku. The film was membunuh translated Dewa Perang and Wokol. narrated by M Media. Ada masalah? Bagaimana mungkin dewa perang Wokol bisa menandingi Long Shuai? Terbunuh seketika oleh panah itu wajar. Lagi pula Long Shuai tidak menggunakan pedang raungan naga. Apa dia harus menggunakan pedang pendek Wokol yang murahan? Jika dia benar-benar Long Shuai tak apa. Tapi dia palsu. Bahkan jika dia mengalahkan dewa perang Wokol. Pertarungan arena ini tidak dihitung. Yuanting, omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Lindongse, apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Kau. Tuan muda, benarkah itu? Tentu saja orang bodoh ini bernama Lin Fan. Dia pelayan keluarga Lin. Iknya kurang dari anak berusia 3 tahun. Orang seperti dia. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa perang? Semua yang ada di sini hari ini palsu. Semuanya hanya sandiwara. Tujuannya adalah membuat kalian Wokol mundur tanpa perlawanan untuk menyerahkan kendali Yunshou. Lin Qing, kau adalah tuan muda keluarga Lin. Apa kata-kataku tadi salah? Tidak. Bagaimana denganmu? Aku mengerti. Untungnya tuan muda berbicara dengan benar. Kalau tidak, aku akan tertipu oleh mereka. Karena Long Shuai tidak menghadiri pertempuran hari ini. Aku menyatakan bahwa Wokol telah memenangkan pertempuran Arin ini. Yunju akan menjadi milik negara kita. Itu omong kosong. Aku Lin Dongzi, bisa bersumpah atas jabatanku sebagai gubernur Yunshou. Lin Fan adalah Long Shuai sejati negara ini. Xiaofan, apa ini benar? Tentu saja. Aku Long Shui, pembasmi kejahatan. Membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira si bodoh ini adalah Long Shuai. Menggelikan, kau hanyalah gubernur Yunshou. Aku bersumpah atas nama Raja Rumah Beilian. Dia benar-benar penipu. Tuan muda bersikeras Lin Fan menyamar sebagai Long Shuai. Tapi apa ada buktinya? Aku menghabiskan separuh hidupku di medan perang dan bertugas di bawah Long Shuai. Bagaimana rupanya? Aku lebih tahu dari siapapun. Memang wajah ini. Selain itu, pedang raungan naga adalah pedang pribadi Long Shuai. Hanya Long Shuai yang bisa mengendalikannya. Hanya Long Shuai yang bisa mencabutnya. Semua orang tahu ini. Tak terbantahkan. 2 poin ini membuktikan. Dia adalah Long Shuai. Lalu bagaimana denganmu? Aku Long Shui. Siapa yang berani menyinggungku? Hori, orang jahat sudah mati. Tinggal kau saja. Long Shuai, ampuni aku. Jika kau ingin ampun, maka cepat umumkan hasil pertarungan arena. Negara kita kalah dalam pertempuran hari ini. Kepemilikan Yunzhou adalah milik Kerajaan Naga. Negara kita tidak punya hak untuk ikut campur. Dan juga negara kita bersedia memundurkan perbatasan utara sejauh 300 mil. Mulai sekarang kami tidak akan menyerang selama 10 tahun. Tunggu. Apa perintahmu, Long Shuai? Jika kau berani menghunus pedangmu lagi, Wokol akan binasa. Kau pengkhianat.
Kau pengkhianat. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuh kalian semua. Pergi dari sini. Kenapa kau memberinya pedang raungan naga? Pedang kecil bilang padaku. Ia ingin kembali menakut-nakuti orang jahat. Dan tidak bisa bermain denganku lagi. Sepertinya Yuan Ting benar. Roh pedang raungan nagalah yang bertindak. Membantu Xiao Fan memenangkan pertarungan arena. Dan mengusir ahli strategi Woko. Untung ayah bereaksi cukup cepat. Dan menakuti Yuan Ting sehingga rahasia kita tidak terungkap. Jangan sombong. The film was Kita lihat saja nanti. and narrated Tuan by Muda M tunggu. Media. Pertarungan arena hari ini menyangkut hidup dan mati Yunshao. Bukan hanya tidak membantu Tuan Muda. Tapi kau berulang kali membela Woko. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku hanya bersikap adil. Jika aku melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Raja, aku ingin tahu apakah dia akan mempercayaimu, Tuan Muda. Hanya Gubernur Yunshou kecil sepertimu berani mengendalikanku. Akan kuberitahu kau, ayahku ada di Yunshou. Kau bisa mengadu pada Raja. Tanggung akibatnya. Apa kau mengancamku? Iya, kenapa? Tuan Muda, ini semua salah paham. Bagaimana mungkin kami melaporkan Anda? Untuk pertarungan arena hari ini, semua penghargaan atas kemenangan diberikan kepada Tuan Muda. Bahkan jika dilaporkan kepada Raja, itu tetap melaporkan prestasi besar Tuan Muda. Lin Dongxi, kenapa kau tidak kencing dan berkaca? Cuma kau. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Bodoh. Kau berani memukulku. Bukankah kau ingin pelajaran aku membantumu? Ayahku adalah Raja Biliang, saudara raja. Kau masih berani memukulku. Persetan dengan Raja Biliangmu. Aku Long Shuai lebih tinggi dari Raja Biliang. Tangkap dia. Hentikan. Long Shuai sedang mendisiplinkan Tuan Bude atas nama Raja Biliang. Beraninya kau ikut campur. Penipu, aku akan mengingatmu. Kau masih ingin lagi? Baguslah. Ayah? Ini, apakah ini akan menimbulkan masalah? Jangan khawatir, Long Shuai tahu batasannya. Ini agak berlebihan bukan? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Bawa Tuan Muda ke rumah sakit. Hai, kau masih berani melotot padaku. Oh tidak. Pergi cepat. Kau sudah tiba. Silong. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Berani sekali seorang pembunuh berani mencoba membunuh Long Shuai. Lin Dong selihat baik-baik. Siapa aku? Nyonya Zilong. Zilong hanya menguji kekuatan Long Shuai. Saya mohon Long Shuai menghukum saya. Aku sudah lama menghilang, dan satu panggilan telepon membuatmu datang. Kecurigaanmu beralasan. Bagus sekali, Reis. Terima kasih Long Shuai. Long Shuai, mengapa Anda tiba-tiba menghilang selama 2 tahun? Barusan ketika Anda menyerang, saya menggunakan mata surgawi saya untuk mengintip ke dalam tubuh naga The film Anda. was Anda translated tampak seperti orang and yang berbeda. narrated by Selain M wajah ini, Media. tidak ada jejak pria yang dulu. Dulu Raja Biliang tiba-tiba menyergapku. Dan menusukkan belati beracun ke jantungku. Aku tak punya pilihan selain menggunakan metode pembalikan yin yang langit mendalam. Untuk menyembunyikan ketiga jiwaku di dalam giok pengunci jiwa. Dan menggunakan kekuatan 7 rohku untuk merekonstruksi tubuhku. Hanya dengan begitu, aku bisa mempertahankan hidupku. Aku tak pernah menyangka tidur ini akan berlangsung selama 2 tahun penuh. Saat aku terbangun, aku sudah berada di kediaman keluarga Lin. Raja Biliang, saya akan mengumpulkan pasukan naga kota dan meratakan rumah besar Raja Biliang dengan tanah malam ini. Tunggu. Raja Biliang adalah saudara kaisar. Dia mengendalikan 4 negara bagian dan memegang posisi khusus. Bertindak gegabah sekarang bisa menyebabkan kita diserang balik.
Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Ya, Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Melapor kepada Long Shuai, saya telah mengirimkan undangan. Adapun Raja Bill yang belum ada pergerakan. tidak ada pergerakan. Atau kau belum mendeteksi pergerakan apapun? Saat aku menyusup ke Yunzhou, aku menemukan bahwa kavaleri Billy yang telah sepenuhnya memblokir Yunzhou. Yunzhou sekarang. Bahkan seekor lalat pun tak bisa masuk. Sesuai instruksimu Long Shuai, aku telah menyelidiki pergerakan kavaleri besi Biliang selama 2 tahun terakhir. Seperti yang diduga, setiap kali Woko menyerang garis pertahanan utara, kavaleri besi Biliang dialihkan dengan berbagai dalih. Selain itu, aku secara khusus bertanya kepada informan kita di dalam pasukan naga kota Woko. Mereka bilang melihat seseorang yang misterius keluar masuk kamp militer Woko beberapa kali. Perawakan orang itu sangat mirip dengan Raja Biliang. Berkolusi dengan Woko menyerahkan garis pertahanan. Tak heran 2 tahun terakhir ini, garis pertahanan utara terus mundur. Dan sekarang menggunakan turnamen untuk menentukan nasib Yunzhou. Rubah tua itu Raja Biliang. Benar-benar licik. Sayang sekali putra kesayangannya. Begitu dangkal dan berpikiran lemah praktis menulis. Berkolusi dengan Wokong di dahinya. Long Shuai, mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Beraninya kau mempertanyakan Long Shuai? Saya tidak berani. Hanya saja Raja Biliang adalah saudara kaisar. Mengapa dia berkolusi dengan Woko? Dalam keadaan normal, tentu saja dia tidak akan. Tapi, bagaimana jika dia ingin duduk di tahta tertinggi itu? 2 tahun lalu Raja Biliang mencari kekuasaan. Bersedia menyergapku jadi 2 tahun kemudian. Dia masih bisa merebut tahta demi kekuasaan. Tidak ada yang aneh tentang itu. Besok aku ingin kau mengadakan perjamuan. Tujuannya adalah untuk menguji Raja Biliang. Jika dia memiliki niat memberontak, maka besok di perjamuan perayaan dia pasti akan menunjukkan warna aslinya. Tapi jika dia tidak memiliki niat memberontak, perjamuan perayaan ini hanya akan menjadi perjamuan perayaan. Metode Long Shuai sungguh mengagumkan. Ini? Perjamuan perayaan besok. Orang ini sangat penting. Kita harus mengundangnya. Ya Tuan. Ada lagi. Mengenai masalah peracunanku. Orangnya telah ditemukan seperti yang dikatakan Long Shuai. Memang putraku Lin Qin kali ini meracuniku. Dia pasti kerasukan. Kuharap Long Shuai bisa mengampuninya. Begitulah kasih sayang orang tua. Baiklah, aku akan memberinya 1 kesempatan lagi. Terima kasih Long Shuai. Tapi ini kesempatan terakhirnya. Jika dia berani melakukan ini lagi, aku tidak akan bermurah hati. Ayah. Aku sedang bersiap-siap. Xiu, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Ayah, turnamen sudah selesai. Kenapa kau masih membiarkan Lin Fan berpura-pura The menjadi film Long was Shuai? translated Bukankah ini and permainan hari ini? narrated by M Media. Long Shuai. Ini menyenangkan. Siapa ini? Ini bawahan saya Zilong. Apa terburu-burunya? Pesta perayaan besok malam, semua 100 klan Yunzhou akan berkumpul, pasti meriah. Aku ingin mengajak Xiaofan membeli baju baru. Dia sudah berada di keluarga Lin selama 2 tahun, dan dia tidak punya pakaian formal yang layak. Begitukah? Baiklah, beli baju baru. Hore membeli baju. Xiaofan pelan-pelan. Ayah, aku pergi sekarang. Xiaofan, hati-hati jangan sampai jatuh. Tuan Zilong, aku tidak bermaksud mengabaikan Long Shuai. Hukum aku Tuan Zilong. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah bangun. Terima kasih Tuan Zilong. Mengikuti Long Shuai selama bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihat dia tersenyum begitu bahagia. Tuan Zilong, Anda terlalu memuji saya. Putriku hanyalah rakyat biasa jauh di bawah Tuan Zilong.
Selama aku bisa tetap di sisi Long Shuai, aku puas dan tak berani meminta lebih.